Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arthur Runshain Ismail dari Prodi Hukum kelas C1 angkatan 23 dengan NPM 3012-3007. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, yang pertama saya akan memaparkan sejarah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam Karapatan Pemuda dan berikrar untuk menjunjung bahasa persatuan. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional pada tanggal 28 Oktober 1928 bersamaan dengan Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 8 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahkan Melayu dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Selanjutnya, saya akan memaparkan tujuan mempelajari bahasa Indonesia. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Selain itu, bahasa Indonesia menjadi bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Dengan belajar bahasa Indonesia, secara tidak langsung, kita telah menghargai sejarah dan perjuangan para pahlawan dan meningkatkan cinta kita terhadap tanah air. Kemudian yang kedua, melestarikan bahasa. Suatu bahasa bisa saja mati. Bahasa dianggap mati ketika sudah tidak ada lagi yang menuturkan dan tidak ada yang mempelajari. Dengan mempelajari bahasa Indonesia, secara tidak langsung, kita sedang berupaya untuk melestarikan bahasa Indonesia. Yang ketiga, mempermudah komunikasi. Seperti yang sudah diketahui, Indonesia terdiri atas suku bangsa yang berbeda-beda. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, mereka juga berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda sesuai daerahnya. Disinilah manfaat belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang dituturkan oleh sebagian besar warga Indonesia. Tidak hanya itu, bahasa Indonesia juga dituturkan di banyak negara. Dengan belajar bahasa Indonesia, kita bisa dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang berasal dari daerah yang berbeda. Agar apa yang kita katakan lebih mudah dipahami, tentu penting untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan kalimat yang efektif dan efisien, baik secara tertulis maupun lisan. Ragam bahasa tulis relatif lebih sulit daripada ragam lisan, karena melibatkan tanda baca yang akan memengaruhi makna jika salah penempatan. Yang keempat, menambah wawasan dan pengetahuan. Tidak hanya mempermudah komunikasi, manfaat belajar bahasa Indonesia juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Alasannya sederhana, sebagian besar sumber informasi dan ilmu pengetahuan, terutama karya tulis ilmiah, semuanya ditulis dengan bahasa Indonesia. Adapun ragam bahasa yang digunakan untuk menulis karya ilmiah adalah buku bahasa Indonesia ragam baku. Kemudian yang terakhir, mengasah kemampuan nalar dan logika. Manfaat belajar bahasa Indonesia salah satunya adalah mampu mengasah kemampuan nalar atau logika. Ketika kita sedang membaca teks dalam bahasa Indonesia, kita secara tidak sadar akan berusaha untuk memahami makna dari setiap kata dan kalimat dalam teks tersebut agar dapat menyerap informasi dengan sempurna dan tidak salah paham. Ketika menulis atau berbicara, seseorang akan dituntut untuk menyusun kalimat agar mudah dipahami oleh orang lain. Agar mudah dipahami pembaca atau mitra tutur, sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia harus disusun berdasarkan tata bahasa yang tepat, sehingga tidak terdengar atau terlihat rancu dan mudah diterima oleh nalar. Dan yang terakhir, ada beberapa upaya agar bahasa daerah tidak punah. Sebelum ke poin-poinnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Faktor yang bisa menyebabkan bahasa menjadi punah, salah satunya adalah dengan cepatnya arus globalisasi. Dengan populernya bahasa asing di era globalisasi ini, membuat masyarakat Indonesia tertarik untuk menggunakannya, dan mengakibatkan bahasa daerah mulai ditinggalkan karena terkesan kuno dan kampungan. Upaya apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa agar bahasa daerah tidak punah? Untuk mencegah bahasa daerah dari kepunahan, mahasiswa dapat melakukan beberapa upaya. Yang pertama, memperkenalkan bahasa daerah kepada teman-teman dan keluarga, sehingga semakin banyak orang yang tertarik untuk mempelajari dan menggunakan bahasa daerah. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari.
seperti dalam percakapan dengan teman dan keluarga atau dalam media sosial. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan bahasa daerah, seperti festival bahasa daerah atau kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas bahasa daerah. Kemudian yang keempat, menjadi relawan dalam program revitalisasi bahasa daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Yang kelima, mempelajari dan mengembangkan literatur dalam bahasa daerah seperti puisi, cerita rakyat, atau lagu daerah, sehingga bahasa daerah semakin dikenal dan diapresiasi oleh masyarakat luas. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, mahasiswa dapat membantu melestarikan bahasa daerah dan mencegah kepunahan bahasa daerah di Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.